pleasure buat bikin musik juga. Jadi emang senang banget sih, super senang banget pas tahu ternyata di radio masuk ke chart-chart yang sekian dan banyak banget penikmatnya yang suka dan relate juga ke lagunya gitu. Iya sih, keren banget pokoknya. Nah, tapi di balik itu ada gak sih kesulitan-kesulitan lu dalam membuat lagu itu? Yang If You Could See Me Crying in My Room ya? Itu kan jadi aku itu kan kayak workshop sama Aras kan. Jadi waktu itu emang seharian gitu total waktunya. Ini kita juga sering bahas gitu sih, kayak 6 jaman gitu, udah kelar lagunya juga. Dan 6 jaman dari zaman Nabi gitu. Gak begitu Bang, konsepnya Bang. Enggak. Ya pokoknya satu hari tuh 6 jam lah, 6 jam gitu. Selesai lagunya dari awal sampai akhir dan itu puas banget. Dan sejauh ini, maksudnya sejauh itu juga nggak ada kendala sih, karena emang Arusnya juga anaknya asik dan emang pinter juga buat nyari nada, nyari lirik yang bagus. Jadi semuanya settle dan enak banget sih, maksudnya nggak ada paling ya dia sih, lebih ke dia karena kan dia yang produce musiknya juga. Jadi dia juga yang emang benar-benar mikirin komponen-komponen musiknya lebih di dia gitu. Kalau aku tuh kayak as co-writer aja sama nyanyi gitu. Tapi sebelumnya udah kenal sama Arash? Apa baru kenal di proyekan ini? Jadi tuh aku tuh udah kenal Arash tuh jadi kan kita satu label. Kita satu label rekaman gitu. Dan akhirnya kita juga dipertemuin di situ. Jadi di situ pun kita kenal dan sebenarnya dari tahun lalu akhir tahun sih aku masuk, habis itu beberapa bulan setelahnya dikenal sama Aras dan akhirnya tahun ini diajukan sama label buat kayak gimana kalau misalnya bikin lagu berdua dan akhirnya terjadilah If You Could See Me Cry in My Room gitu. Pecah ya, keren. Lagu yang hits lah di masa pandemi ya. Tapi ada sering selisih-selisih kecil gak sih sama Aras pas buat lagunya kayak jangan kayak gini, gini gitu. Ada gak sih? Mungkin kalau misalnya dia lebih ke ini sih, orang karena kayak nanya menurut lo ini gimana, kayak gini atau kayak gini. Jadi terbuka sih, kayak open sama semua aja gitu. Aku juga kalau ngasih yang aku mau ceritanya, aku mau lirik ini, aku kayak bilang kan, terus kayak gimana kalau kayak gini. Kalau misalnya dia nggak setuju, ya udah kita cari yang lain yang emang bagus, karena emang concern kita berdua kan bagaimana mempercantik lagu ini, bukan kayak gue yang ini enggak. Jadi kita emang fair aja untuk bikin lagu ini bagus gitu. Keren. Tapi berarti belum pernah manggung offline ya pas bawain lagu ini? Offline waktu itu doang di TVRI kalau nggak salah. Iya, kayaknya deh. Tapi iya itu doang, sama yang paling ya di radio itu kan berarti on air ya. Ya berarti enggak, ya berarti cuma di situ, belum ada yang di panggung gitu. Iya makanya kayak aduh kalau misal nggak pandemi aja kali udah muter-muter kali. Iya ya, itu apa promosi ke radio ke kota-kota itu sih. Iya siapa tahu juga kan offline ke RDK FM juga kan, jadi nggak nge-live gini, jadi kesana langsung kan bisa gitu. Iya, keren. Nah nanti nih setelah pandemi ini event of air yang lu tuh pengen manggung di situ banget, itu di mana sih? Di sekian banyak event musik ya di Indonesia. Banyak sih, tapi aku ngincer WTF With The Fest itu kayak pengen di sana ya gitu, kayak pengen tampil. Terus banyak banget sih sebenarnya manggung di With The Fest. Iya kayak banyak banget yang kayak aduh gue pengen di sini, gue pengen di situ, pengen di With The Fest itu, karena emang selain mereka tuh tiap tahun juga selalu ini nggak sih ngundang emang penyanyi yang emang semua orang tuh lagi wah gitu, lagi panas-panasnya. Jadi orang juga excited banget kan setiap kali ada With The Fest pasti beli tiket. Makanya kemarin pada kayak sedih banget karena acara-acara pada diundur, pada dibatalin, atau nggak online, konser online gitu kan, kayak aduh kurang seru gitu. Kangen gak sih nonton konser gitu? Kangen banget asli. Terakhir nonton tuh kayak
kayaknya tahun lalu, akhir-akhir tahun lalu gitu deh. Bener tahun ini udah enggak karena udah terlanjur pada ya bubar. Dia udah sedih. Cukup menunggu aja sih. Kakak gimana? Pengen nonton juga nggak? Udah kangen belum? Pengen banget. Udah beli tiket padahal sinkro, Iya. cuman kayak ya pandemi. Ya, sayang banget. Iya, aduh. Kangen banget ya pokoknya. Makanya. Semoga lah ya pandemi cepet kelar ya biar kita bisa nonton konser lagi ya guys. Amin. Sama teman-teman. Iya makanya. Nah, kenapa? Ya. Kita masuk ke first question ya. Siap. Oke. Kak, nanti Raisa jawab setelah aba-aba dari gue ya. 1, 2, 3 langsung jawab, oke? Oh jadi ini kayak cepet-cepetan gitu, nggak boleh mikir ya? Iya, jadi ada dua pilihan. Nanti gue kasih. Nanti setelah 1, 2, 3 nanti lu jawab, oke? Siap. Deg-degan deh, oke. Enggak, jangan. Pertanyaannya simpel-simpel kok. Ya, oke. Yang pertama, Sal Priadi atau Kunto Aji? 1, 2, 3. Sal Priadi. Kenapa? Karena sebetulnya dua-duanya sih kayak my personal favorite. Cuma aku belum bertemu Kunto Aji secara personal, dan kemarin aku juga sempat duet sama Kasal di salah satu acara gitu di Rangkai Live. Dan itu bener-bener sebenarnya kaget juga sih, kayak wah gila gue gitu kan. Terus sempat kenal juga, and he's such a very humble person, bener-bener baik banget. Jadi dan apa ya, menginspirasi juga. Jadi ya itu suka lah gitu. Sempet di repost juga kan waktu pertama-tama cover gitu ya? Iya, sebenarnya awalnya tuh sama Kunto Aji. Jadi sama Kak Kunto. Habis itu akhirnya jadi kan akhirnya pada kok rame lagi video gue, padahal kan udah lama gitu kan. Terus pas dicek-cek kayak oh gila ternyata di repost sama Kunto Aji. Terus habis itu akhirnya di like sama Sal, habis itu iseng follow, terus kayak udah deh. Akhirnya ya seneng banget sih, kayak ya gitu deh, akhirnya bikin cover Saldi juga. Jadi ya semua berlanjut sampai sekarang gitu Kak. Keren ya. Lanjut ke first question kedua. Sip. Tapi Raisa punya pacar kan? Ada deh. Oke. Gak nanya itu kok, gak nanya itu. Apa tuh jadinya tuh? Raisa itu lebih suka cowok ganteng tapi bosenin, cowok biasa aja. Cowok biasa aja tapi lucu. 1, 2, 3. Oke. Kenapa? Karena at the end yang pengen kita bahas, kalau misalnya biasa tapi seru, very fun person, bikin bahagia, bikin senang, nyambung juga topiknya, kan kayak seru aja gitu setiap hari sama orang yang emang mau nyambung gitu. Iya sih. Berarti gue masih ada peluang ya? Enggak, bercanda. Bercanda. Nah, lanjut ya ke first question selanjutnya. Ini pertanyaan yang bubur diaduk atau enggak? 1, 2, 3. Enggak. Kenapa? Diaduk kayak kadang diaduk, kadang enggak. Tapi kayaknya enggak deh, soalnya biar rapi gitu. Biar rapi makannya enak. Terus ntar kalau misalnya sisa, nggak sisa sih, karena kayak gitu deh suka bagi-bagi gitu, jadi masih enak gitu dilihat orang. Jadi ya kayaknya enggak. Kalau kakak gimana deh? Iya. Diaduk apa enggak tuh? Sama, nggak diaduk karena lebih ngelihat estetik guys. Estetik emang Instagramin gue menambah nafsu makan. Nggak. Iya. Bubur Mang Ujang biasa itu ada di Pamulang. Oh, kakak anak mana sih? Oh, Pamulang. Deket berarti ya? Deket. Tahu dong, aku tuh deket sana dulu SD-nya. Kayak deket sana. Di mana? Ada deh.
Ada deh. Ah, ya udah ya. Ya udah lanjut ya. Ke yang selanjutnya nih. Mm. Tim Indomie goreng atau kuah? Indomie goreng. Satu, dua, Udah tiga. mulai. Kenapa? Karena Indomie ya gila. Siapa sih kayak yang tidak tergila-gila kayak Indomie goreng tuh enak banget aja, terus unik banget. Gak kenapa sih kayak ngejelasinnya tuh sesuatu banget gitu ya. Emang bener-bener enak banget, Iya. kayak enak banget lah, kayak nggak bisa diiniin lagi pakai telur setengah mateng, udah enak banget deh, no debat gitu kan. Tapi biasa makan mie tengah malam tuh. Biasanya kan lapar nih tengah malam ya kan? Tengah malam tapi suka mager, karena aku kan kalau kayak tengah malam masak sendiri jadi agak mager ya, jadi ya paling kalau sore-sore gitu Oh, ya lagi lapar, jadi ya udahlah sore-sore. oke lah. Satu lagi nih. Satu lagi mungkin agak agak jijik ya. Hmm? Apa tuh? Nahan pipis atau nahan kentut? Tahu, nahan, gila sih, nahan, nahan kentut deh, nahan pipis deh. Kenapa? Nahan pipis Iya, ya? soalnya kalau kayak gitu takutnya sakit perut. Jadi kayak aduh langsung beda gitu moodnya. Gila sih pertanyaannya bener-bener. Ini banget sih. Nggak, ya receh aja sih. Banyak pertanyaan receh sebenarnya. Cuman waktunya udah pengen habis sih. Ya sayang banget. Nih ya, 4 menit lagi. Nih, ya, terakhir lah ya. Eh, Raisa ada proyekan dalam waktu dekat gak sih? Entah mengeluarkan single baru atau bahkan album, EP atau apa? Kalau rencana mah pasti ada lah album gitu, selalu pengen bikin. Cuma karena aku kan emang baru masuk gitu kan ke industri musik, baru bikin 2 single. Tapi aku juga udah bikin beberapa lagu juga, jadi stay tune aja. Insya Allah pengen rilis single juga. Tapi belum dibicarain lebih lanjut sih, tapi semoga berjalan dengan lancar. Aku juga dalam waktu dekat ini pengen ngeluarin video klip, jadi ditungguin aja di channel aku dan sosial media aku gitu. Oh iya, gue lihat tuh di Instagram lu lagi syuting gitu kan? Asik. Oh gitu. Iya, aku kemarin tuh baru ke Tanjung Lesung. Jadi itu tuh tempatnya di sana. Dan itu kayak sekitar 5 jaman gitu dari Jakarta. Gila sih pakai mobil gitu jauh banget. Cuma worth it banget karena pemandangannya asli bagus banget, dan ya pokoknya worth it. Itu buat yang single 17 atau nanti ada yang baru lagi? Baru yang itu untuk yang 17. Nanti yang baru lagi beda konsep lagi gitu. Oke. Sekarang kita bacain plan dari Bala Muda ya, Raisa. Gue cari dulu nih. Oke. Nih Halo. ada Raisa Apa? dari Dava Siapa? Aduh, nge-lag Halo. ya? Iya, Nge-lag gak sih? nge-lag. Halo Kak. Iya, halo. Iya ya. Gimana? Masih nge-lag gak sih? Udah lumayan. Raisa? Udah lumayan nggak? Udah lumayan nggak? Udah ya? Sumpah nggak kedengeran, nggak ada suara Kak. Maaf banget. Nya itu remote-nya disolatifin Oh, apa enggak? Halo. rumahnya di Raisa apa?